Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Arianto dengan NIM 2007-4047. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari komponen ekskavator, mulai dari bucket, yaitu berfungsi untuk mengambil atau membuang material dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Ini link I, ini link H, ini arm yang berfungsi untuk membantu menarik material dalam melakukan pengambilan material oleh bucket. Selanjutnya, baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi ekskavator dan fungsi komponennya. Fungsi ekskavator ialah alat yang digunakan untuk menggali tanah, bisa juga memuat material ke dump truck, dan juga bisa untuk mengikis tebing. Selanjutnya, komponen ekskavator yang pertama yaitu bucket yang berfungsi untuk sebagai mengambil dan membuang material. Yang kedua, ini link I, ini link H. Terus yang ini arm yang berfungsi untuk membantu menarik material dalam melakukan pengambilan material oleh bucket. Yang ini bucket silinder yang berfungsi untuk menggerakkan bucket agar bisa membuka atau menutup bucket. Selanjutnya, arm silinder yang berada di atas boom yang berfungsi untuk menggerakkan arm. Boom yang berfungsi untuk menghubungkan arm dan bucket pada ekskavator yang biasanya digunakan untuk pengangkatan beban. Selanjutnya, boom silinder ini berfungsi untuk menggerakkan boom naik dan turun. Ini kabin operator berfungsi tempat beradanya operator mengoperasikan ekskavator. Selanjutnya, undercarriage yang berfungsi untuk menggerakkan ekskavator. Selanjutnya, control valve yang berfungsi untuk meningkatkan penekanan aliran hidrolik dan mengatur jumlah minyak fluida yang disedot oleh pompa hidrolik. Selanjutnya, motor swing yang berfungsi sebagai perubah aliran menjadi putaran yang akan ditransfer menuju travel gearbox. Selanjutnya, central joint yang berfungsi menyambungkan aliran hidrolik ke motor travel supaya saat ekskavator berputar 360 derajat selang pada ekskavator tidak terlilit. Selanjutnya, engine yang berada di dalam ini berfungsi sebagai menggerakkan ekskavator dalam melakukan pekerjaan. Selanjutnya, counterweight sebagai yang berada di belakang itu sebagai pemberat untuk penyeimbang saat bucket menggali. Selanjutnya, cara pengoperasian. Terdapat 4 tuas di dalam kabin, yaitu tuas kiri dari operator yang ketika ditarik ke belakang maka arm akan bergerak ke dalam, dan jika didorong ke depan maka arm akan bergerak keluar atau arm out. Saat tuas ini digerakkan ke kanan maka swing bergerak, maka akan terjadinya swing ke arah kanan. Ketika tuas ini digerakkan ke sebelah kiri maka swing akan bergerak ke kiri. Selanjutnya, tuas sebelah kanan dari operator yang pertama ketika didorong ke depan maka terjadinya bucket in atau bucket masuk. Yang kedua, ketika tuas ini ditarik ke belakang maka
maka bucket akan keluar atau bucket off atau boom off. Selanjutnya ketika tuas ini digerakkan ke kanan, maka terjadinya bucket in. Ketika tuas ini digerakkan ke kiri, maka terjadinya bucket out. Sehingga tuas di tengah operator ini yang berfungsi ketika digerakkan tuas kedua ini ke depan, maka ekskavator akan berjalan mundur. Ketika ditarik ke belakang, maka ekskavator bergerak mundur. Ketika tuas tengah yang bagian kiri ini didorong, maka ekskavator akan berbelok ke arah kanan. Ketika tuas ini didorong ke depan, maka ekskavator akan berjalan atau berbelok ke kiri. Selanjutnya, cara perawatan harian pada ekskavator pada umumnya pertama yaitu dengan cara memberikan pelumasan pada kepala silinder boom, sambungan boom, stick, dan bucket, serta sambungan bucket. Yang kedua, memeriksa komponen, ketinggian sistem pendinginan, ketinggian engine, ketinggian oli hidrolik, sabuk pengaman bagi operator, penyeteran trek, serta undercarriage. Jika terdapat kerusakan, maka perbaiki atau lakukan pergantian spare part atau komponen untuk mendapatkan performa yang optimal. Yaitu selanjutnya cara perawatannya mengosongkan separator air sistem bahan bakar. Keempat, membuang air dan sedimen tangki bahan bakar. Dan terakhir, menguji indikator dan meteran serta alarm travel. Sekian dari observasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rudi Arianto dengan NIM 2007 Ini saya akan melakukan tugas observasi yang terjadi sangat berat, kompaktor. Yang pertama, ini drum kompaktor yang berfungsi untuk memadatkan material seperti tanah, kerikil, pasir, permukaan jalan, dan sebagainya. Drum ini bisa juga disebut dengan roll. Komponen rubber. Selanjutnya rubber buffer itu bagian yang paling penting pada drum yang berfungsi untuk mencegah transmisi getaran dari drum ke mesin untuk memastikan operator dapat fokus pada pekerjaannya tanpa terganggu. Selanjutnya komponen unbalance untuk ini yang berfungsi untuk memungkinkan terjadinya pergerakan osilasi atau getaran pada kompaktor sehingga menghasilkan sebagian besar energi pemadatan diarahkan secara vertikal ke benda yang dipadatkan. Selanjutnya, kabin yang merupakan ruang di mana pengemudi duduk pada kompaktor modern. Umumnya kabin ini dilengkapi dengan AC. Selanjutnya, body frame. Nah, ini sama yang di belakang yang dikenal sebagai sasis atau struktur pendukung utama dari kompaktor, di mana semua komponen terpasang pada bagian tersebut. Fungsi utama dari body frame yaitu untuk mendukung komponen mekanis dan bodi kendaraan serta untuk menangani beban statis dan dinamis dari kompaktor tanpa pembelokan atau distorsi. Selanjutnya, komponen articulant ring yaitu sebagai sambungan poros permanen atau semi permanen
yang memungkinkan bagian dari kendaraan bergerak dengan berbelok tajam pada konvektor. Selanjutnya yaitu wheel atau roda yang berfungsi untuk memungkinkan alat berat berjenis konvektor ini bisa berjalan. Selanjutnya engine atau mesin yang berada di dalam ini berfungsi untuk menggerakkan seluruh komponen, baik itu yang bagian depan atau bagian roda, bisa bergerak pada fungsinya masing-masing. Itu ya, baiklah, itu observasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Arianto dengan NIM 20074047. Di sini saya akan observasi jenis alat berat yaitu wheel loader. Fungsi wheel loader itu untuk mengangkat material, memindahkan atau membuang material ke tempat lainnya atau ke dalam dump truck. Selanjutnya komponen pada wheel loader, yang pertama bucket cylinder, bucket yang mana fungsinya untuk mengangkat perlengkapan yang mempunyai fungsi menggali, memuat atau membuang material seperti tanah, batu, kayu dan lainnya. Selanjutnya tilt lever, itu ini berfungsi untuk sebagai garpu pemegang bucket, di mana komponen tersebut juga berkaitan dengan power cylinder. Selanjutnya lift cylinder yang di atas sana berfungsi untuk meneruskan tenaga hidrolik menjadi gerakan maju mundur dalam memposisikan bucket entah itu ke depan ataupun ke belakang. Selanjutnya lift arm putaran yang berfungsi untuk menggerakkan bucket naik dan turun, baik itu pada posisi lower, flat ataupun rise. Selanjutnya silinder berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan lift arm. Selanjutnya headlamp ini yang berfungsi untuk pencahayaan pada malam hari jika operator bekerja. Selanjutnya front wheel, ini berfungsi untuk mempermudah mobilisasi atau perpindahan pada dari wheel loader. Selanjutnya rear wheel, ini berfungsi untuk mempermudah mobilisasi atau perpindahan dan pergerakan pada wheel loader. Selanjutnya komponen engine, ini berfungsi untuk penggerak dari wheel loader atau mempunyai kegunaan sebagai tenaga untuk memudahkan perpindahan posisi pada wheel loader. Selanjutnya kabin yang berfungsi untuk operator untuk mengontrol dan mengemudi dari alat berat berjenis wheel loader ini. Baik, begitu observasi dari saya. Jika terdapat kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.